Pulau Bali, siapa tidak mengenalnya? Eksotisme keindahan pulau ini sudah dikenal seantero jagat dan menjadi tujuan wisata para turis, baik turis asing maupun turis domestik. Pulau Bali merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil dengan panjang wilayah 153 km dan lebar 112 km. Terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, jaraknya kira-kira 3,2 km dari Pulau Jawa. Pulau Bali menjadi salah satu provinsi dari 33 provinsi di Indonesia. Ibu kota Provinsi Bali di kota Denpasar, terletak di bagian selatan pulau ini. Pulau Bali dihuni kurang lebih 4 juta jiwa dengan mayoritas 92,3% menganut agama Hindu. Agama lainnya adalah Buddha, Islam, Protestan, dan Katolik. Penduduk Bali asli adalah suku Bali, penganut agama Hindu Dharma, dan masih sangat terikat dengan segi-segi kehidupan sosial, yaitu kewajiban melakukan pemujaan terhadap pura tertentu, satu tempat tinggal bersama atau komunitas, pemilikan tanah pertanian dalam subak tertentu, satu status sosial atas dasar warna, ikatan kekerabatan menurut prinsip patrilineal, keanggotaan terhadap sekehe tertentu, satu kesatuan administrasi desa dinas tertentu. Namun demikian, masyarakat suku Bali hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang. Pulau Bali, yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata ini, menyuguhkan keindahan panorama yang menakjubkan. Panorama keindahan pantai dipadu dengan panorama keindahan alam yang disempurnakan oleh 1000 pura dan kekayaan budaya, seperti tari-tarian, kerajinan tangan, dan tradisi-tradisi leluhur. Tahun 1998, Indonesia memasuki era baru, yaitu era reformasi. Sebuah era yang membawa perubahan pada tatanan kehidupan bangsa Indonesia, era demokratis, era keterbukaan. Era yang membawa perubahan pada tatanan kehidupan bangsa Indonesia, era demokratis, era keterbukaan. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Bali. Kekuatan reformasi melahirkan suasana kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan terbuka. Sesuai dengan era reformasi, dibuatkan undang-undang atau aweg-aweg atau Perda Desa Pekraman di Bali tahun 2003. Organisasi Desa Pekraman ini merupakan organisasi otonom. Sesuai dengan keberadaan Desa Pekraman ini, di samping fungsi sosial, spiritual, ekonomi, juga amat penting fungsi keamanannya. Untuk membentuk lembaga keamanan ini, menguatkan fungsi keamanan ini, setiap desa pekraman memiliki pecalang. Pecalang itu adalah aparat keamanan lokal berbasis desa pekraman. Di samping perangkat desa, pecalang itu juga bekerja sebagai tenaga sosial yang tidak diberikan upah atau mungkin menurut sekarang dari salah satu warga desa itu tersendiri yang misalkan punya upacara untuk menjaga upacara itu sendiri,
Jadi pecalang itu tidak mengambil imbalan apapun, jadi sifatnya sosial. Saya ini jadi pecalang dalam hal ini ingin membantu keamanan desa, terutama apabila ada bantuan untuk mengatur jalannya upacara dan memantau penduduk yang ada, terutama yang ada di Bali. Kami jadi pecalang ini tiap rutin memantau penduduk yang ada di sekitar wilayah saya ini, terutama di Banjar saya ini. Pecalang merupakan salah satu kearifan lokal di Bali yang kembali dihidupkan pada era reformasi ini. Pecalang merupakan perangkat keamanan tradisional bagi masyarakat Bali. Awal mulanya, keberadaan pecalang berasal dari Satuan Prajurit Kerajaan Bali. Meski telah berumur ratusan tahun, pecalang masih tetap berperan di tengah-tengah masyarakat Bali. Pecalang merupakan kegiatan sosial dan keanggotaannya terdiri dari pemuda-pemuda setempat yang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Pakraman melalui Paruman Desa. Subak merupakan kearifan lokal yang juga dimiliki oleh masyarakat Bali, khususnya masyarakat petani di Bali dalam pengelolaan irigasi. Khususnya dikaitkan dengan semangat revitalisasi masyarakat Bali di era lokal, nasional, dan global. Fokus pembahasan ini mengenai subak dalam kebudayaan Bali, representasi keserasian sosial, dan peradaban air di dalam masyarakat Bali. Subak dalam masyarakat Bali telah memiliki akar sejarah yang amat panjang, bahkan diperkirakan muncul abad ke-11. Satu tata nilai yang paling bagus di Bali ada subak dan lain-lain. Dia merupakan satu kearifan lokal yang secara turun-menurun secara genetis. Subak itu adalah organisasi warisan secara turun-temurun. Jadi kita tidak tahu kapan didirikan dan kapan akan berakhirnya, tetapi ini adalah organisasi turun-temurun yang kami warisi daripada nenek moyang yang mengatur masalah air di sawah. Filosofi tumpuan pokok daripada subak ini adalah filosofi Trihita Karana. Trihita Karana berdoktrin berbasis keseimbangan dan keserasian keharmonisan manusia dengan Tuhan yang Maha Kuasa, keharmonisan manusia dengan lingkungannya, dan keharmonisan manusia dengan sesama manusia. Dengan mengkonsepsikan tanah sebagai ibu pertiwi, air sebagai simbol Dewa Wisnu, dan padi sebagai Dewi Sri, memperkuat eksistensi kearifan kultural yang dijiwai oleh agama Hindu. Kearifan lokal telah menyelaraskan agama, budaya, lingkungan, ekonomi, hukum, dan kelembagaan. Siklus ritual tanaman padi yang sejalan dengan upacara siklus hidup manusia merupakan refleksi humanisasi dan penghormatan petani terhadap tanaman, hewan, dan aneka sumber daya alam hutan. Sumber air sebagai simbol dari relasi yang bersifat simbiosis mutualistik. Bali mempunyai banyak kearifan lokal, di antaranya subak dan pecalang. Keberadaan nilai-nilai kearifan lokal tersebut telah dijaga kelestariannya oleh masyarakat sendiri. Dengan adanya kearifan lokal, diharapkan dapat membangun tatanan kehidupan masyarakat menuju keserasian sosial. Kearifan lokal itu adalah kepemimpinan lokal, teknologi lokal, dan sebagainya. Semua diramu dalam satu Bali yang
indah. Nah, kearifan lokal ini turun-temurun secara genetis dari satu orang ke generasi yang lain. Dia tumbuh dan berkembang, dibutuhkan dia datang dengan sendirinya berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup dari nenek moyang yang mereka miliki. Di dalam penerapannya, situasi dan kondisi memang memungkinkan untuk dilakukan semacam nilai-nilai dalam kearifan lokal. Buktinya, tata krama orang-orang Bali, kesenian orang-orang Bali, teknologi, budaya-budaya lokal orang Bali itu pas mau dilakukan. Dan orang bisa berubah kalau datang ke Pulau Bali. Di Pulau Bali kita tidak melihat huru-hara yang terjadi sebulan sekali, setahun sekali, jarang sekali kita temukan. Karena nilai-nilai kearifan lokal sangat dijunjung tinggi di Pulau Bali. Atau dewa yang bersana di sawah. Di sana upacaranya disebut upacara yang kalau itu tidak diberi sekalian, maka kalau itu menjadi tikus, menjadi hama, kolam kulit dan sebagainya. Makanya upacara ini sangat penting. Setelah air suci datang dari ibu, kita wajib. Sumber air sebagai simbol dari relasi yang bersifat simbiosis mutualistik. Kearifan lokal berkaitan dengan nilai-nilai yang dipegang dalam kultur lokal. Yang dimaksud lokal itu bisa mencakup wilayah kabupaten, kota, provinsi, bahkan nasional. Apabila konteksnya global, kearifan lokal yang dimaksud adalah kultur Indonesia atau nasional. Maka, dalam rangka upaya memperkuat kearifan lokal sebagai penyangga keserasian sosial, peran pemerintah melalui Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial, salah satunya adalah menyelenggarakan Konvensi Nasional Keserasian Sosial untuk Perdamaian. Jadi nilai-nilai kearifan lokal, kita sudah mengadakan recehan nasional tentang kearifan lokal. Tiap tahun kita kumpul tokoh-tokoh adat, ya, tokoh-tokoh agama untuk berbicara. Sudah kita lihat tadi, misalnya di Maluku ada panas pela, nanti pela gandong, yang mana berpela, yang mana bergandong. Ikatan ini ada seluruh Republik Indonesia. Mereka sangat prihatin terjadinya bencana-bencana. Mereka mendoakan khusus bagaimana yang di Papua, bagaimana yang di Mentawai, dan bagaimana yang di Gunung Merapi begitu. Mereka berdoa karena ada kebersamaan. Artinya, setiap orang yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, pasti dia akan ketemu dalam satu titik secara bersamaan. Dan itu tidak ada beda dengan yang lain. Itu yang membedakan karena cuma faktor geografis. Tapi semua ketulusan, keikhlasan, bagaimana membangun diri sendiri dan bagaimana membangun kelompok serta masyarakat itu sama. Dan itu sudah menjadi darah daging masyarakat Indonesia. Membangun keserasian sosial melalui penguatan kearifan lokal menjadi kearifan nasional. Kearifan keindonesiaan tidak lain adalah dengan membangun momentum bagi penguatan komitmen kebangsaan dengan cara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Kalau keserasian sosial, kearifan lokal itu merupakan satu penyangga daripada keserasian sosial.
Keserasian sosial itu di mana mereka berkumpul, saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ada kohesivitas. Karena ada pertemuan, ada mereka rencanakan dan ada keinginan bersama, maka sering mereka saling berkumpul, membicarakan hal-hal yang dengan demikian antara satu dengan yang lain itu saling mengisi dan saling tahu. Subak ternyata tidak merupakan organisasi eksklusif mandiri. Kenyataan di Bali menunjukkan, terutama di daerah-daerah yang heterogen, contohnya di Jembrana, ada lembaga Subak, di mana anggotanya terdiri dari etnis Bali yang beragama Hindu, juga etnis Jawa, Madura yang beragama Islam. Pada waktu tataran mereka hubungan sesama manusia, mereka solidaritas, lintas etnis, lintas budaya, dan lintas agama. Dan kemudian Subak ini begitu muncul karena memiliki akar filosofi yang sangat kuat. Sinergi kearifan lokal, kemudian juga mengakomodasi kearifan nasional dan bahkan kearifan universal. Mereka juga menjalankan keserasian dengan yang baik. Bertemu dengan masyarakat sosial sangat akrab dan hangat. Hanya kita melihat membedakan dari pakaian, tingkah dan peranan, ya, serta tingkah laku yang berbeda. Tetapi kita bisa menilai mana yang bagus dan mana yang tidak baik. Itulah keserasian sosial. Jati diri bangsa Indonesia adalah kearifan lokal itu sendiri, yang bila diangkat dalam bingkai nasional, keindonesiaan adalah Pancasila.